silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertatap muka secara daring dalam acara kegiatan rutin dari MS Training and Consulting terkait dengan kegiatan kelas khusus. Ini pada siang hari ini kita akan belajar bareng terkait dengan pembayaran pengadaan barang dan perpajakan dengan narasumber beliau Bapak Mandar Trisno Hadi Putra. Oke, Bapak, Ibu, sahabat MS Training and Consulting, pertama yang terhormat Bapak Puji Santosa selaku Direktur Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Muklis Isnaini selaku Komisaris Utama Lembaga MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra. Beliau ini Widya Iswara, ahli muda dari Kementerian Keuangan, Pak ya. Selaku narasumber pada siang hari ini, yakni akan membawakan materi pembayaran pengadaan barang dan perpajakan. Yang terhormat Bapak, Ibu, sahabat MS Training and Consulting yang hadir pada siang hari ini tentu di ruang Zoom, mudah-mudahan semuanya berbahagia dan sehat selalu, bisa menerima materi sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban di dalam di kantornya masing-masing. Bapak, Ibu, sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semuanya, perkenalkan saya Suyadi Patmo, GFPBPJ dari bagian pengadaan barang jasa Sedda Kabupaten Rembang, akan memandu Bapak Ibu semuanya dalam kelas khusus MS Training and Consulting semuanya selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi pembayaran pengadaan barang dan perpajakan. Sebelum acara dimulai, tentu akan kami bacakan ketentuan kegiatan pada siang hari ini. Yakni yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Yang ketiga, peserta mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya secara langsung. Yang keempat, post test atau daftar hadir akan disampaikan melalui link di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Yang kelima, peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Untuk pada siang hari ini untuk post testnya yakni sebanyak 10 soal. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang sempurna, nilai 10 ya. Sehingga tentu harus memperhatikan, menyimak dari awal hingga akhir acara nanti. Yang keenam, sertifikat paling cepat selama kurang lebih 2 kali 24 jam bisa di-download di bit.ly MS sertifikatku. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama yang diyakini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau Bapak Mandar Trisno Hadi Saputra, tempat dan ruang Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Muji Santosa selaku Direktur Training Consulting Muji Santosa. Pak Sugeng, waktu kita 45 menit paparan dan 45 menit nanti tanya jawab ya. Baik, saya izin share screen dulu Bapak Ibu para senior ya, yang ada di grup ini. Saya izin memulai paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini kita akan mungkin diskusi ya, lebih banyak diskusi terkait dengan pembayaran pengadaan barang dan jasa. Nah, tadi sudah diperkenalkan, jadi nggak apa-apa saya perkenalkan kembali Bapak Ibu. Bentar dulu. Ya, nama lengkap saya Manda Trisno Hadi Saputra, saya seorang widya suara di Kementerian Keuangan di Balai Diklat Makassar. Nah, tema kali ini terkait dengan pembayaran ya sebenarnya, pembayaran pengadaan barang dan jasa dan perpajakannya. Jadi saya bagi menjadi 3, kalau kita kaitkan dengan pengadaan barang, mungkin perpajakan yang lebih banyak kita kenakan di jenis pengadaan barang adalah pajak penghasilan PPh pasal 22. Termasuk juga PPN ya, tapi saya tidak menjelaskan detail PPN secara khusus karena kemarin sudah. Mudah-mudahan mungkin saya nggak tahu apakah di sini ada peserta yang pernah mengikuti sesi materi-materi kelasnya Pak Muji, di mana saya sebagai narasumber, mungkin ada pengulangan gitu ya. Ada 3 poin tadi mengenai PPh pasal 22, mekanisme pembayaran dengan uang persediaan, dan mekanisme pembayaran dengan pembayaran langsung. Nah, pertama, seperti Bapak Ibu ketahui ya, pembagian pengadaan barang dan jasa itu dibagi ke dalam 4 jenis, ya, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Jadi kalau sesuai dengan judulnya, yaitu pembayaran pengadaan barang, nggak jasanya ya. Jadi yang kita bahas adalah jenis pengadaan yang di pojok kiri atas, yang terkait dengan pengadaan barang. Jadi kita batasi ruang lingkup di sesi kali ini karena waktunya 45 menit ya, kita batasi di pojok kiri atas, yaitu terkait jenis pengadaan barang. Nah, tidak jasa lainnya, konsultan nanti belum ya, termasuk pembangunan gedung, pekerjaan konstruksi. Jadi contoh-contoh apa saja jenis pengadaan barang, Bapak Ibu nanti bisa lihat di Perlem LKPP nomor 11 2021 ya, tentang perencanaan, atau di keputusan deputi 2 LKPP, keputusan deputi LKPP nomor 10 tahun 2019. Setidaknya ya, kita ketahui bersama contoh jenis pengadaannya seperti pembelian laptop, pengadaan buku, pengadaan ATK, dan pengadaan konsumsi, dan banyak lain. Ini contoh kecil saja. Nah, bagaimanakah mekanisme pembayaran? Nah, tadi saya sampaikan bahwa jenis pengadaan yang pojok kiri atas itu lebih ya ke, kalau terkait dengan perpajakannya, lebih kepada pajak-pajak yang dikenakan, yaitu PPN dan PPh. Nah, PPh-nya yang mana? PPh-nya adalah PPh pasal 22, yaitu atas penyerahan barang. Ya. Kalau atas penyerahan jasa, lebih cenderung ke pojok kanan bawah, jasa lainnya, PPh pasal 23. Kalau ini terkait dengan pekerjaan konstruksi, lebih condong ke PPh final, ya, yang di kanan atas. Ya. PPh final diatur di PP 151/2008 dan perubahannya. Nah, untuk jasa konsultansi, itu kita bagi menjadi 2, jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non-konstruksi. Untuk jasa konsultansi konstruksi, apakah dia dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang sifatnya atau bentuknya orang per orang atau badan usaha? Kalau itu terkait dengan pekerjaan konstruksi, maka dia masuknya ke PPh final, ya, PP 51/2008 yang sudah diubah. Tapi kalau dia jasa konsultan non konstruksi, maka kita lihat, kalau dia dilaksanakan oleh orang pribadi, berarti dia dikenakan PPh 21.
kalau dia dilaksanakan oleh badan usaha, maka dia larinya ke jasa, ya, seperti pojok kanan bawah. Oke. Nah, kita ketahui bahwa pengadaan barang ini bisa dilaksanakan dengan dua cara, ya Bapak Ibu. Apakah dengan penyedia atau dengan swakelola. Lazimnya pengadaan barang itu jarang dengan swakelola, ya, karena swakelola itu banyakkan penggunaan swakelola itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang konstruksi, ya, atau pekerjaan-pekerjaan jasa lainnya, misalkan pembuatan jalan setapak dan lain sebagainya. Jenis pengadaan barang tidak begitu dominan dilaksanakan dengan cara swakelola, ya. Jadi swakelola itu lebih lazim ke pojok kanan atas pekerjaan konstruksi dan pojok kanan bawah jasa lainnya. Tapi mungkin sedikit saja nanti kita singgung pengadaan barang yang dilakukan oleh pelaksana swakelola. Nah, tadi dari awal kita batasi, ya, pengadaan barang yang kaitannya dengan pengadaan barang. Jadi lebih ke PPh pasal 22. Nah, Bapak Ibu setidaknya mesti agak kenal sedikit, ya, terkait sebelum kita masuk pembayaran. Pajak-pajak apa yang dikenakan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, terhadap penyerahan barang, tentunya ini lebih dikenakan PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 secara umum, ya, dipungut oleh ada 3 klaster, yaitu 3 kategori. Yaitu instansi pemerintah, kalau dulu menyebutnya adalah bendahara pemerintah. Apakah bendahara yang mengelola APBN, APBD, dengan adanya PMK 231/2019, yang ditunjuk untuk memungut itu diubah, yaitu instansi pemerintah. Di mana instansi pemerintah di sini terdiri dari 3, instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Ada juga badan-badan tertentu dan wajib pajak, ya, tertentu. Nah, ini secara umum kalau kita lihat siapa sih yang memungut banyak, ya. Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai, ya, ini untuk impor. Nah, ada juga BUMN seperti Pertamina kalau kita beli BBM dan sebagainya. Makanya kenapa BBM tidak dipungut PPN dan PPh, karena sudah ada pihak lain yang memungut. Nah, kita fokus ke warna orange bahwa yang diserahkan atas penyerahan barang, ya, instansi yang dipungut oleh instansi pemerintah adalah terhadap penyerahan barang yang kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN, APBD maupun APB desa. Jadi kita tidak bahas yang lain, ya, kita batasi ruang lingkupnya. Ini sekedar paham saja. Nah, yang tidak termasuk dalam objek PPh pasal 22, salah satu diantaranya adalah pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja daerah, ya, atau belanja negara, termasuk juga belanja desa, yang jumlahnya kurang dari 2 juta sebelum PPN, ya, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Nah, kalau secara umum, Bapak Ibu, sebelum memahami apakah ini dikenakan pajak atau tidak, diskusinya adalah kita mesti tahu siapa subjeknya dan siapa yang pemungut dan pemotong. Jadi kalau untuk PPh pasal 22, pemungutnya banyak, ya. Salah satu diantaranya adalah instansi pemerintah dan badan usaha. Jadi dengan mengetahui siapakah pemungut, ya, atas penyerahan barang yang dapat dikenakan PPh pasal 22, kita bisa menentukan bahwa, oh, yang memungut adalah instansi pemerintah. Terus kemudian bagaimana kalau pembayaran swakelola dilaksanakan oleh pelaksana swakelola? Ya, pelaksana swakelola dia bukan pemungut, ya, dia nggak termasuk di sini. Dia wajib pajak badan tertentu bukan, badan usaha untuk semen, kertas, baja juga bukan, produsen importer juga bukan, instansi pemerintah juga bukan. Jadi dari ilustrasi sini saja bisa dipastikan bahwa dia bukan pemungut. Nah, di sini salah satu di antaranya kalau untuk pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan swakelola atau dengan penyedia, terutama dengan penyedia, ya, di mana yang membayarkan adalah bisa dengan mekanisme uang persediaan, yaitu bendahara di instansi pemerintah, atau dengan pembayaran langsung kepada BPAKD atau KPPN, maka yang memungut adalah instansi pemerintah.
Kemudian bagaimana nanti untuk swakelola? Swakelola nanti dilihat tipenya, apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nanti akan dijelaskan bahwa ada 2 tempat pembayaran di swakelola. Kalau dia pembayaran di tempat 1, maka instansi pemerintah yang memungut. Kemudian apabila pembayaran di tempat 2, siapa yang memungut nanti ini akan kita diskusikan lebih lanjut. Jadi ruang lingkup di sini kita batasi atas pembayaran dan pembelian barang yang dilakukan ya oleh instansi pemerintah, kementerian lembaga atau OPD. Kalau ruang lingkup pengadaan barang kan hanya sampai APBN, APBD, tidak sampai desa. Tapi kewajiban pemungutan pajaknya sampai ke pengadaan barang yang dibiayai oleh APB desa, termasuk instansi pemerintah yaitu pemerintah desa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemungutan PPh pasal 22 ini sehubungan atas pembayaran, ya sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah, apakah itu sumber pembiayaannya APBD dan APB desa kepada rekanan pemerintah. Nah, nanti siapa sih yang dimaksud rekanan pemerintah? Ya, ada yang mengartikan bahwa rekanan pemerintah ini PKP. Ya, jadi harus PKP. Kapan dia PKP? Nanti di PMK 68/2010 beserta perubahannya dia minimal omsetnya di atas 4,8 miliar wajib PKP. Namun apakah betul semua rekanan pemerintah itu mesti PKP? Kalau kita lihat historisnya, mulai dari Perpres 54 tahun 2010 itu kita bisa lihat di pasal 19 di penjelasan gitu ya. Dulu pernah ada syarat memiliki SPT masa PPN apabila ada. Nah, di sini diartikan bahwa rekanan pemerintah itu tidak harus PKP ya. Kalau dia memiliki offset tertentu di atas 4,8 miliar maka dia wajib PKP. Kalau kurang dari itu pilihan. Cuma nanti ini menarik ketika semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dihimbau untuk dilakukan secara elektronik. Sebagaimana diamanatkan di pasal 69 Perpres 1618 bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik dan dengan SPSE dan sistem pendukung. Menariknya adalah pengadaan barang dan jasa hampir semua apakah tender atau non-tender menggunakan sistem elektronik. Yang kita lebih sering menyebutnya sistem informasi pengadaan yang disiapkan oleh pemerintah. Apakah itu SPSE, apakah itu bela pengadaan, ya, apakah itu masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah memiliki marketplace tersendiri seperti MBIS Market dan lain sebagainya. Nah, ada regulasi yang baru di PMK 58 tahun 2022 di mana pihak lain yaitu marketplace dan retail daring ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak lain yang memungut PPN dan PPh atas transaksi. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita baca di PMK 58 rekanan pemerintah yang masuk dalam sistem informasi pengadaan itu harus PKP. Nah, nanti mungkin ada mungkin sedikit permasalahan di lapangan ya, mungkin ada kontraproduktif dan lain sebagainya. Kemudian apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP atas penyerahan barang ya, maka dia dikenakan tarif 100% lebih besar. Jadi kenaknya menjadi 200%. Kalau dia memiliki NPWP secara umum, penyerahan atas barang yang dilakukan oleh rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah itu hanya 1,5%. Tapi kalau tidak memiliki NPWP, dia dikenakan 100% lebih besar. Jadi 2 kali lipat, jadi menjadi 3%. Nah, ini yang tidak dilakukan pemungutan. Salah satu di antaranya kalau transaksinya paling banyak 2 juta. 2 juta ini tidak termasuk PPN ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau yang menyerahkan barang itu PKP, maka harga jual atau harga kwitansinya itu harus sudah termasuk PPN. Kalau sekarang tarif PPN itu 11%, berarti kalau harga barangnya 2 juta, maka tarif PPN-nya 2.200.000. Berarti total nilai pembayaran atau nilai kwitansi itu adalah 2.220.000
Itu batasan minimal. Ya. Batasan minimal yang tidak dilakukan pemungutan. Berarti harus di atas 2.220.000, misalkan 2.225.000. Nah, itu baru dikenakan PPN dan PPH. Dengan catatan yang menyerahkannya adalah PKP. Jadi kalau transaksi 2,1 ya. Kalau 2,1 itu sudah termasuk PPN diserahkan oleh PKP, ini masih belum ada kewajiban untuk memungut instansi pemerintahnya, ya, karena masih batas 2 juta minimal, tidak termasuk PPN. Kemudian, kalau pembayarannya dengan kartu kredit pemerintah ini juga bendahara tidak diwajibkan untuk memungut. Ya, kalau di pelaksanaan APBN dengan PMK 198 ya sekitar 2016 itu juga sudah banyak pembayaran-pembayaran yang dikelola oleh pengelola APBN itu menggunakan kartu kredit pemerintah. Karena uang persediaan itu bisa berbentuk tunai atau bisa berbentuk kartu kredit pemerintah. Di mana kalau pembayaran uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah itu bisa mencapai 200 juta ya untuk belanja modal. Nah, ini cukup menarik, apalagi Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran himbauan kepada kabupaten kota untuk mempercepat penerapan penggunaan kartu kredit pemerintah. Jadi transaksi pengadaan barang dan jasanya sudah menggunakan sistem informasi, pembayarannya pun juga sudah tidak lagi menggunakan tunai, bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, kemudian apabila atas transaksi pengadaan barang tadi ya, yang seharusnya dikenakan tarif 1,5% atas penyerahan barang, yaitu PPh pasal 22, namun apabila si penyedianya memenuhi ketentuan berdasarkan PP 23 ya, yang menyebutkan bahwa penyedia dengan omset bruto kurang dari 4,8 miliar itu dapat diberikan fasilitas untuk tidak dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi bisa dikenakan PPh final. PPh finalnya berapa? PPh finalnya itu 0,5%. Jadi lebih hemat 1% ya, dengan catatan dia memiliki surat keterangan SKB. Ya, surat keterangan SKB dari KPP. Cukup kalau memiliki itu maka instansi pemerintah cukup memungut 0,5%, tidak 1,5%. Kemudian yang menarik yang ketiga ada di poin 8, yaitu yang pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan di sistem informasi pengadaan pemerintah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu e-purchasing menggunakan toko daring, beli barang di katalog elektronik dengan e-purchasing di sistem informasi pengadaan pemerintah dan pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan, apakah itu kartu kredit, apakah itu dengan tunai gitu ya, maka dia instansi pemerintah tidak punya kewajiban untuk memungut PPN dan PPh. Jadi ini ada kelebihan ya di poin 2, di angka 8, di angka 1, dan di angka 6. 1, 2, 6, 8. Kalau 2 juta sebelum PPN, nggak perlu memungut PPh. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, nggak perlu memungut PPN PPh. Kalau pembayarannya belinya di sistem informasi pengadaan, kayak di Bela Pengadaan, MBIS Market, gitu ya, yang disiapkan oleh pemerintah, juga instansi pemerintah tidak perlu memungut PPN dan PPh sepanjang pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu mengetahui mekanisme uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke mekanisme pembayaran uang persediaan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke mekanisme uang persediaan, ini Bapak Ibu perlu mengetahui dasar pengenaan pajak. Ya, dasar pengenaan pajak itu bisa merupakan harga jual,
atau harga penggantian atau nilai lain. Nah, kita lihat di sini harga jual dan harga penggantian itu tidak termasuk PPN. Ini biasa kalau kita baca modul-modul, baca diklat-diklat, contoh-contoh soal terkait perhitungan perpajakan, itu biasanya dalam soal itu disebutkan, misalkan harga barang gitu ya, atau harga jual, ini termasuk PPN atau tidak. Kalau di informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk PPN, maka yakinlah yang menyerahkan adalah PKP. Gitu ya. Dan dasar pengenaan pajaknya, maka harus dikeluarkan dulu unsur PPN-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti tergantung ya. Kartu kredit pemerintah apakah sama dengan uang persediaan? Oke. Kartu kredit pemerintah apakah sama dengan uang persediaan? Jadi pertama kita bedakan dulu cara pembayaran. Ya, cara pembayaran ada dua cara, yaitu uang persediaan dan pembayaran langsung. Apa itu uang persediaan? Apa itu pembayaran langsung? Uang persediaan, pembayaran dengan uang persediaan adalah pembayaran yang melalui bendahara pengeluaran instansi pemerintah. Sementara pembayaran langsung adalah pembayaran yang langsung dibayarkan oleh bendahara umum. Apakah bendahara umum negara? Kalau pengelolaan APBN, yaitu KPPN, ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kuasanya KPPN di daerah. Kalau ini bendahara umum daerah, maka dia BPAKD atau DPAKD. Ya, itu yang disebut bendahara umum. Jadi ada bendahara umum, ada bendahara khusus. Nah, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan artinya melalui perantara uang yang dikelola oleh bendahara khusus, yaitu bendahara pengeluaran di instansi pemerintah. Nah, bendahara itu uang persediaan dia biasanya dalam bentuk tunai, ya artinya dia dengan jumlah tertentu yang disetujui, ya apakah itu disetujui oleh kepala daerah atau disetujui oleh KPPN, dia mengelola uang persediaan yang sifatnya revolving. Dulu uang persediaan ini tunai, ya berbentuk tunai. Mungkin karena kesulitan fiskal ya, pendapatan kita kadang terlambat untuk menutupi belanja, sehingga kita perlu manajemen cash yang baik, manajemen sistem, manajemen cash yang baik. Nah, di Kementerian Keuangan mulai memperkenalkanlah bahwa uang yang dikelola bendahara itu nggak harus uang tunai. Jadi bisa berupa catatan-catatan kredit, yaitu kartu kredit pemerintah. Jadi misalkan seorang bendahara dulu mengelola uang 200 juta, ya bisa saja 200 juta itu tunai, sekarang tidak lagi berbentuk tunai. Bisa berbentuk kartu kredit, berarti hanya catatan saja dikasih kartu, atau juga bisa berbentuk tunai. Porsinya 40-60, 60 untuk tunainya, 40 untuk kartu kreditnya. Misalkan bendahara di instansi pemerintah mengelola uang persediaan selama 1 tahun 100 juta. 60 jutanya itu dalam berbentuk tunai, uang betul. Yang 40-nya hanya berupa kartu kredit, catatan. Jadi dia nanti bisa gesek, bisa gesek, bisa gesek. Jadi kartu kredit pemerintah apakah sama dengan uang persediaan? Kartu kredit pemerintah berarti merupakan bentuk dari uang persediaan. Jadi uang persediaan itu bentuknya ada uang tunai dan ada kartu kredit pemerintah. Jadi uang persediaan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama tunai yang lazim kita tahu, yang kedua berbentuk kartu kredit pemerintah. Dan angka 60-40 itu bisa diubah, ya. Tentunya dengan mengajukan izin ke bendahara umum negara. Jadi bisa saja Satker itu mengelola kartu uang persediaan berbentuk uang tunai 100%. Misalkan ada syaratnya, misalkan di daerahnya tidak banyak merchant ya untuk dilakukan transaksi dengan kartu kredit pemerintah. Jadi percuma kita punya kartu kredit pemerintah terus mau belanja kemana, merchantnya nggak ada. Kecuali transaksinya online, mungkin masih bisa, karena kalau online kan tanpa batas. Kita bisa beli di Jakarta, pembayaran tinggal transfer. Kita beli ke tiket.com, pembayaran transfer dengan kartu kredit pemerintah itu dimungkinkan. Tapi kalau misalkan pemerintah kabupaten kota membuat marketplace lokal, di mana vendornya juga lokal,
dan di sana belum belum ada hubungan bisnis dengan perbankan, sehingga belum banyak merchant-merchant yang ada di kabupaten kota tersebut, maka instansi pemerintah tersebut bisa memilih untuk tidak mengelola uang persediaannya dalam berbentuk kartu kredit pemerintah, bisa saja tunai. Atau bisa saja sebaliknya, instansi tersebut mengajukan uang persediaan dalam berbentuk kartu kredit pemerintah itu 100%, bisa saja, ya tidak ada masalah. Jadi ini berapa persentasinya bergantung kepada apakah di kabupaten itu banyak tidak merchant-merchant sehingga dimungkinkan instansi pemerintah tersebut bertransaksi dengan kartu kredit pemerintah. Kalau tidak dimungkinkan, maka dia bisa mengajukan porsi pengelolaan uang persediaan dengan uang tunai itu lebih besar dari porsi sebelumnya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Jadi perhatikan dasar pengenaan pajak. Lazimnya kita menghitung dasar pengenaan pajak itu kali 10 bagi 11. Gitu ya. Itu ketika tarif PPN 10%. Nah, sekarang tarif PPN 11%. Berarti lazimnya orang akan menghitung untuk mencari dasar pengenaan pajak itu kali 10 dibagi 11,1. Misalkan contoh, ada transaksi tadi ya, misalkan harga barangnya misalkan 2.500.000. Oke, PPN 11%. Berarti dikenakan 27 ya. 11% berarti 25. Kenanya 275 PPN-nya ya. Berarti total harga barang itu 2.775.000. 2.775.000. Nah, kita melakukan pembelian, asumsi harga pembelian yang tertera di kwitansi itu senilai 2.775.000. Itu asumsi penyediaannya adalah PKP, ya. Kalau penyediaannya PKP bisa jadi ya, barangnya tersebut adalah BKP, barang kena pajak. Kalau semua item barang itu kena pajak, maka dari nilai 2.775 itu yang paling mudah menghitung dasar pengenaan pajak adalah kali 10 bagi 11, yaitu 2.775 dikali 10 bagi 11. Tapi kalau misalkan ada item-item yang tidak dikenakan PPN, maka menghitungnya tidak seperti itu. Menghitungnya dikeluarkan dulu. Misalkan contoh beras. Ya. Beras itu tidak dikenakan PPN. Jadi tidak bisa dikali 10 bagi 11 secara umum. Kira-kira seperti itu. Izin bertanya Pak, kalau soal kumulatif kedua, antar kantor pemerintah dan lain-lain dengan urusan bagaimana perhitungan pajak? Oke, nanti ini akan kita jawab ya. Saya parking lot dulu. Ya, kita lanjut. Nah, dengan pembayaran UP tadi ya, kita ketahui bahwa bentuk uang persediaan itu ada yang berbentuk kartu kredit pemerintah dan berbentuk tunai. Ini kalau di APBN ini sudah berlangsung lama, bukan barang baru ya. Kalau di Kemendagri kan tadi Bapak udah ada yang share tuh ya dengan Permendagri yang baru. Berarti bisa jadi di kabupaten kota tuh belum implementatif. Ya baru gaungnya baru menggema nih di awal-awal. Tapi kalau di kami itu udah lama ya, dari 2018 itu udah menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, jadi uang persediaan itu, nah ini mekanisme pembayaran yang di pojok kanan atas ya, terdiri dari uang persediaan dan terdiri dari pembayaran langsung. Bentuk dari uang persediaan, salah satunya adalah non-KKP, yaitu uang tunai. Jadi betul-betul tunai, Bapak Ibu, kalau mengelola bendaharanya itu 100 juta dalam 1 tahun, uang persediaannya itu bisa betul-betul uang tunai. Apakah nanti disimpan di berangkas sebagian atau masih tetap di rekening bendahara pemerintah. Namun di pengelolaan APBN ada juga yang berbentuk kartu kredit pemerintah. Jadi kartu kredit pemerintah itu hanya catatan saja. Bendaharanya tidak pegang uang, tapi hanya dibekali kartu kredit pemerintah. Nanti kartu kredit pemerintah itu jenisnya banyak ya kalau di APBN. Dan fungsinya banyak, dibatasi ya untuk pembayaran-pembayaran tertentu. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, semangat di pasal 69 bahwa pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara elektronik. Ya. Dan sistem pendukung.
Nah, kita ketahui bahwa metode pemilihan ada yang namanya tender, seleksi, gitu ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kalau tender, seleksi, tender cepat itu insya Allah ya sudah menggunakan SPSD. Nah, bagaimana yang di luar dari itu? Pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau dalam keadaan darurat. Itu kan tidak menggunakan SPSE sejak awal, gitu ya. Nah, pengadaan-pengadaan langsung yang di luar dari itu bisa menggunakan sistem informasi pengadaan yang lain yang disiapkan oleh, misalkan contoh ya, LKPP menyediakan bela pengadaan untuk transaksi pengadaan langsung awalnya, gitu ya. Atau di kabupaten kota ada yang menggunakan Membis Market dan lain sebagainya. Nah, itu namanya sistem informasi pengadaan. Namun prakteknya ada memang yang betul-betul pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan sistem itu. Misalkan kita beli ATK 4 juta langsung ke lapangan, gitu ya, langsung ke lapangan. Berarti ada dua yang menggunakan sistem informasi pengadaan dan yang masih manual, tidak menggunakan sistem informasi pengadaan. Ini juga berbeda. Nah, nanti untuk pembayaran swakelola, yang akan lebih kita bahas adalah di pembayaran kedua sebetulnya, bukan di pembayaran satu. Ya, karena lazimnya pelaksanaan pengadaan barang dengan swakelola itu lazimnya ke pekerjaan konstruksi dan jasa lain. Jarang konsultan, ya, kecuali swakelola tipe 2 ya dengan PTN dan lain sebagainya itu konsultan bisa ada. Ya, itu lebih ke jasa. Untuk pengadaan yang barang jarang dilakukan dengan swakelola. Jadi nanti yang kita bahas bukan di pembayaran satu, tapi di pembayaran kedua. Nah, PPH yang menggunakan uang persediaan, yang menggunakan SIPP, ya ini ada dua nih SIPP, marketplace atau retail daring. Marketplace saya yang punya Tokopedia, gitu ya. Di Tokopedia itu saya memfasilitasi para penjual dan pembeli, gitu ya. Kemudian pembeli instansi pemerintah yang menggunakan Tokopedia berkomunikasi dengan penjual. Tapi pembayarannya ke saya, karena saya yang punya sistem aplikasi Tokopedia. Pembayarannya ke saya, tidak langsung ke penjual. Saya disebut pihak lain, yaitu marketplace. Dan juga ada retail daring. Kalau retail daring, berarti saya yang punya sistem dan saya juga menjual barang di sistem itu. Gitu ya. Misalkan saya bineka.com, saya punya website, gitu ya. Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah sebagai pembeli langsung bertransaksi ke saya. Saya retail daring. Nah, dua contoh tadi, apakah saya sebagai retail daring bineka.com atau saya sebagai marketplace yang punya Tokopedia misalkan, saya disebut sebagai pihak lain yang menurut PMK 58 2019 itu saya wajib memungut PPN dan PPH atas transaksi yang dilakukan dengan penggunaan SIPP. Ya, SIPP dan pembayarannya dengan uang persediaan. Jadi kalau pakai SIPP pembayarannya pakai LS, maka yang mungut adalah instansi pemerintah. Tapi kalau pembayarannya dengan uang persediaan, apakah nanti uang persediaan kartu kredit atau non kartu kredit, maka Bapak Ibu instansi pemerintah nggak usah mungut PPN PPH-nya dan nggak usah minta buktinya, biarin aja. Nah, karena bukan wajib pungut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, atas transaksi yang ada di situ, menggunakan SIPP, misalkan termasuk sewa kendaraan, itu dikenakannya tetap PPH pasal 22. Walaupun yang diserahkan jasa, tapi kita nggak bahas itu. Ya. Nah, jadi di sini yang dipungut PPN 11% dan dikenakan PPH 0,5% saja. Tapi sekali lagi, yang mungut bukan instansi pemerintah, yang mungut adalah pihak lain dengan catatan penggunaan pengadaan barang dan jasanya melalui SIPP dan pembayarannya dengan uang persediaan. Apabila pembayarannya LS, meskipun menggunakan sistem informasi, maka bendahara harus mungut. Kalau bendahara yang mungut, maka dia dikenakan PPN 11%, dia memungut PPN 11% dan memungut PPH 1,5%, bukan 0,5, 1,5.
kecuali penyedianya bisa menunjukkan dia memiliki SKB. Kalau memiliki SKB maka tidak jadi 1,5% tapi dipungutnya 0,5%. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah dengan marketplace ataupun retail daring? Oke, ini transaksi melalui SISPP ya. Sekarang kondisinya yang memungut PPN dan PPh adalah pihak lain sepanjang pembayarannya dengan uang persediaan. Jadi kalau LS, ya pemungutannya dilakukan oleh instansi pemerintah. Oke, lanjut. Ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu membeli laptop di Bela Pengadaan, di marketplace yang disiapkan oleh LKPP, atau yang disiapkan oleh Pemda, di sistem informasi pengadaan, maka yang mungut adalah marketplace-nya, bukan instansi pemerintahnya. Oke. Nah, sekarang pembayaran PPh yang melalui non-marketplace atau non-retail daring. Jadi tidak menggunakan sistem aplikasi. Gitu ya. Atau pembayarannya pakai LS. Nah, berlaku seperti ini. Saya ambil contoh, melakukan pembelian ATK dibayar secara tunai. Ini tidak menggunakan SIPP ya, secara tunai. Perhatikan dulu Bapak Ibu, siapa yang menyerahkan barang tersebut. Kalau dia PKP, maka atas pembelian ATK, atas penjualan ATK tersebut, maka si toko A itu harus menambahkan PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau misalkan si toko A itu bukan PKP, maka dari harga barang tidak boleh ditambahkan PPN. Ini cukup menarik, Bapak Ibu, di teori HPS, waktu menyusun HPS, Bapak Ibu menambahkan PPN. Tapi begitu transaksi, penyedianya ternyata bukan PKP, maka harusnya dikoreksi. Gitu ya. Kita pastikan dulu. Biasanya penawaran penyedia itu menyesuaikan postur HPS-nya. Biasanya loh ya, ini ada nih kejadian. Penyedia itu melakukan penawaran menyesuaikan postur HPS yang dibuat oleh PPK. Jadi itu salah. Ini terjadi nih di Riau, di Unri. Dia melakukan penawaran menyesuaikan postur HPS-nya. Nah, ini bisa saja seperti itu. Bapak Ibu menyusun HPS, ada PPN-nya, begitu penyedianya ternyata bukan PKP. Nah, kalau bukan PKP, dari harga barang itu tidak boleh menambahkan PPN. Oke. Dokumen apa yang bisa dijadikan bukti pemungutan PPN oleh penjual di marketplace? Bapak Ibu nggak perlu buktikan kalau beli barang itu di marketplace, karena itu sudah kewajibannya dari si penyedia barang dan jasa. Cuma kalau ditanya apa bukti pemungutan PPN, yaitu faktur. Ya, faktur pajaknya diminta saja, karena atas penyerahan barang itu mesti ada faktur pajaknya. Untuk barang yang memang kena pajak ya. Kalau untuk barang yang tidak dikenakan pajak atau yang menyerahkannya bukan PKP, maka dia tidak ada faktur. Karena penyedia yang non-PKP itu tidak boleh menerbitkan faktur. Faktur adalah bukti pemungutan PPN. Dan penyedia non-PKP tidak boleh menambahkan PPN di harga jualnya. Oke. Nah, ini tidak memiliki surat keterangan. Kalau tidak memiliki surat keterangan, berarti dia dikenakan PPh-nya 1,5. Ya. Nah, ini dia bukan PKP. Pastikan toko A itu kalau bukan PKP, di harga 5 juta itu tidak termasuk PPN. Kalau termasuk PPN, ya dikoreksi, PPN-nya dikeluarkan. Misalkan dia nawar ATK-nya berapa nih? Misalkan, ini 4.500.000 Pak, PPN-nya 11%, berarti ditambahkan 495 misalkan. Gitu ya. Kalau memang sudah termasuk PPN dikeluarkan, Bapak kan non PKP. Gitu ya. Kira-kira seperti mohon penjelasan tentang restitusi PPN. Nah, apabila si toko A tersebut ternyata memiliki surat keterangan PPh, ya, surat keterangan PPh menurut PP 23, dia tidak dipungut 1,5, tapi dipungut cukup 0,5% saja. Dan kenanya PPh-nya PPh final. Jadi atas penyerahan barang itu besar kemungkinan bisa dikenakan PPh pasal 22
atau dikenakan PPh final 0,5%. Cuma yang di bawah itu syaratnya adalah memiliki surat keterangan bebas pajak untuk tidak dipungut PPh 22 1,5. Syaratnya itu. Oke. Masuk ke berikutnya. Ini contoh pembelian peralatan kantor. Dia PKP, dia punya NPWP. Dan tidak memiliki surat keterangan. Harganya 9.435.000 termasuk PPN. Nah, yang tadi kan non PKP. Ini PKP berarti pastikan dia sudah termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN, maka secara umum menghitung dasar pengenaan pajak itu kali 10 bagi 11. Itu pada saat PPN-nya 10%. Sekarang 11%, jadi kali 10 bagi 11,1. Ini asumsi ya, peralatan kantor. Semua item peralatannya itu semuanya barang kena pajak yang dikenakan PPN. Tapi kalau ada satu atau beberapa barang dia tidak dikenakan PPN atau diberikan fasilitas, maka tidak bisa menggunakan rumus kali 10 bagi 11,1. Ya, harus di item mana yang tidak dikenakan PPN atau dibebaskan PPN itu dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini baru kita mendapat dasar pengenaan pajak. Harga jualnya, harga barang aslinya itu 8.500.000. Dari si toko itu CVABC 8.500.000. Nah, di sini menghitung PPN-nya 11%, kemudian menghitung PPh-nya 1,5. Kalau dia memiliki surat keterangan, maka cukup 0,5%. Tuh, ya, cukup 0,5%. Jadi lebih hemat ya 1%. Yang ketiga, memiliki ATK dari toko C. Dia nggak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP itu insya Allah ya, pasti dia bukan PKP. Nah, kalau bukan PKP, nggak punya NPWP, pastikan harga 3 juta itu udah pasti ya, tidak termasuk PPN. Jadi pengenaan pajaknya yang langsung dikali harga yang 3 juta tadi. Karena dia tidak memiliki NPWP, kena 100% lebih besar. Jadi 2 kali lipat. Kenanya 3% dari 3 juta, kenanya 90. Nah, ini untuk uang persediaan. Nah, sekarang bagaimana dengan pembayaran langsung? Nah, dengan pembayaran langsung, ini prinsipnya hampir sama ya Bapak Ibu. Pertama, prinsip-prinsip dasar dulu, setiap pejabat tidak boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang anggarannya tidak cukup tersedia atau tidak tersedia. Jadi kalau anggaran di DIPA dan di DPA itu tidak ada uangnya atau tidak cukup, maka Bapak Ibu tidak boleh melakukan perikatan. Ya, kecuali dalam keadaan kahar dan keadaan darurat. Yang kedua adalah pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Kalau kami di APBN ini menyebutnya pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Nah, pembayaran sebelum prestasi pekerjaan itu harus dibekali dengan jaminan atas pembayaran. Jadi ada dua hal yang perlu Bapak Ibu bedakan. Jaminan atas pembayaran sama jaminan pembayaran. Ini dua hal yang berbeda nih. Jaminan pembayaran itu biasanya diikuti jaminan pembayaran akhir tahun. Ya, khusus akhir tahun saja. Jadi jaminan atas pembayaran itu diperlukan. Ya, pembayaran karena melakukan pembayaran sebelum barang dan jasanya diterima. Jadi kalau kita melakukan pembayaran sebelum barang dan jasanya diterima, itu harus di-cover dengan jaminan, yaitu jaminan atas pembayaran, bukan jaminan pembayaran. Yang ketiga, keterlambatan. Ya, kalau Bapak Ibu, para pengelola keuangan terlambat membayar, itu dikenakan denda. Oke, kita langsung masuk ke bahasan ini, hak tagih. Nah, kapan sih si penyedia itu bisa mengajukan tagihan pembayaran untuk LS? Ya kalau si penyedia itu memiliki hak tagih. Berarti Bapak Ibu mesti tahu kapan hak tagih itu muncul. Hak tagih itu muncul karena adanya si penyedia tersebut telah memenuhi kewajiban. Kewajiban seperti apa? Kewajiban yang tertuang dalam perikatan. Perikatan kan ada 5 bentuk kalau kita lihat di pasal 28. Ada surat perjanjian, ada SPK, ada kwitansi, ada bukti pembelian. Yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain. Siapa yang menyatakan?
yaitu pejabat pembuat komitmen atau pihak yang ditunjuk. Nah, dia harus menyatakan bahwa prestasi si penyedia itu adalah misalkan 100% atau telah dilakukan penyerahan barang dan jasa. Jadi munculnya hak tagih itu apabila si penyedia telah melakukan kewajibannya seperti tertuang dalam kewajiban perikatan dan sudah dinyatakan dalam satu dokumen yang namanya berita acara bahwa si penyedia tersebut telah memenuhi prestasi pekerjaannya seperti yang diatur di perjanjian atau perikatan. Nah, itu namanya baru muncul hak tagih. Nah, prinsipnya adalah tagihan-tagihan itu ya harus disertai bukti ya dan data dukung yang sah, bukti yang lengkap dan yang sah. Bukti-bukti yang lengkap yang mana? Nah, kalau pembayaran SPMLS, bukti yang lengkap ini yang warna coklat ya untuk di APBN. Untuk di APBD nanti merujuk ke PMDN 77 tahun 2020 itu ditambahkan yang orange, yang pink. Tambah lagi berita acara pemeriksaan dan berita acara kemajuan pekerjaan. Tapi penggunaannya ini adalah tergantung pada situasi. Kalau pekerjaannya sudah selesai ya ada BAST serah terima. Kalau pekerjaannya belum selesai ya belum ada BAST serah terima. Oke, kemudian pembayaran uang muka. Ya, ini Bapak Ibu mungkin udah paham ya, pembayaran uang muka. Kalau pembayaran swakelola, juga biasanya pembayaran swakelola itu menuntut pembayaran di awal, sebelum prestasi pekerjaannya. Namun tolong dibedakan penggunaan terminologi kata, apabila pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan swakelola, pelaksana swakelola itu menuntut atau meminta pembayaran sebelum prestasi barang dan jasanya diterima, maka jangan menggunakan istilah pembayaran uang muka. Kalau swakelola, gunakanlah pembayaran tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kenapa? Karena berbeda. Kalau Bapak Ibu menggunakan terminologi kata pembayaran uang muka, Bapak Ibu tahu kalau namanya pembayaran uang muka itu harus pakai jaminan uang muka, diatur di pasal 29, diatur di pasal 34, Perpres 16. Padahal kalau kita lihat pasal 29 naik sedikit ke atas aja di pasal 25. Itu judulnya adalah persiapan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Artinya jaminan-jaminan uang muka itu lazimnya diterapkan untuk pengadaan atau pembayaran dengan penyedia. Kalau swakelola nggak masuk pasal itu. Swakelola masuknya di pasal 47 dan 48, di mana di sana tidak ada jaminan. Tapi prinsipnya adalah pembayaran sebelum prestasi pekerjaan harus dilakukan, harus di-cover dengan jaminan. Nah, nanti kita belajar apa jaminannya. Jaminannya tidak seperti jaminan uang muka. Nanti ada ya. Ini uang muka. Saya lewat aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah paham lah, udah hafal jipol, ngelotok citok lah kalau untuk pengadaan barang dan jasa. Ini pembayaran prestasi pekerjaan ya. Perhatikan yang warna hijau bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan yang sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Ini kan adanya di pasal 53 Perpres 16. Tapi kalau kita cermati gitu ya, pembayaran sebelum prestasi pekerjaan itu bukan dapat dilakukan. Harusnya tidak boleh dilakukan. Ya. Pasal ayat 5 di pasal 53 Perpres 16 itu adalah pengecualian, bukan norma yang berlaku umum. Karena kalau Bapak Ibu menganggap ini norma yang berlaku umum, nanti hampir semua pekerjaan bisa dilakukan pembayaran sebelum barangnya diterima. Padahal ini bukan norma umum, ini pengecualian. Norma umumnya apa? Nah, norma umumnya nanti saya jelaskan berikut. Pertama, kita harus tahu yang namanya prestasi pekerjaan itu apa. Tadi ya, sudah disebutkan prestasi pekerjaan kalau sudah dilakukan dan sudah dinyatakan dalam berita acara, maka dia menjadi hak tagih. Nah, apa itu prestasi pekerjaan? Adalah pemenuhan kewajiban yang diatur di kontrak. Kalau kewajibannya sudah terpenuhi sebagaimana di kontrak, berarti dia namanya prestasi pekerjaan. Dan itu harus ada pernyataan tertulis berupa pengakuan dalam bentuk berita acara. Nah, baru di situ muncul hak tagih. Jadi kalau sudah muncul hak tagih, ya tinggal menagih aja.
Nah, ini pembayarannya. Saya langsung masuk ke pembayaran sebelum prestasi pekerjaan yang di angka 5 tadi. Oke. Dasar hukumnya adalah di undang-undang. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 2004 Pasal 21 itu bunyinya nggak boleh. Bapak Ibu tuh nggak boleh melakukan pembayaran sebelum barang dan jasanya diterima. Ini norma umumnya. Baru nanti untuk hal-hal tertentu itu bisa dibolehkan. Tapi itu harus diatur dengan peraturan pemerintah. Tidak diatur dengan Perpres 16. Jadi urutannya kalau di pengelolaan keuangan tuh dia ada di undang-undang, undang-undang melarang kita melakukan pembayaran kalau barangnya belum ada. Tapi untuk hal tertentu dikecualikan, tapi diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk di APBN nanti bisa lihat di PP 45. Di APBD saya nggak melihat pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Di PP 12 2019 nggak melihat. Tapi dulu waktu di PP 58 2005 ada. Tapi di PP 12 2019 itu saya nggak ketemu gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan, tolong diinfo ke saya. Di PMDN 77 2020 hanya sedikit aja nyerempet. Ya, ada jaminan atas pembayaran. Oke. Nah, kita lihat dulu dari kacamata APBN bahwa di PP 45 dalam hal tertentu kita boleh melakukan pembayaran sebelum barang dan jasa diterima. Tapi nanti ini akan diatur mengenai bagaimana dan bentuk jaminannya seperti apa itu diatur di PMK. Nah, ini dalam hal tertentu yang seperti apa? Yang sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Seperti uang muka kerja, seperti sewa menyewa. Kan kita mau nyewa kan pasti harus bayar dulu. Pembayaran asuransi, bayar dulu di muka untuk 3 tahun, gitu ya. Padahal asuransinya nanti sampai 3 tahun. Ya, termasuk kontrak penyelenggaraan beasiswa. Ini baru satu contoh. Ini yang bisa dilakukan pembayaran sebelum prestasinya ada. Ini pun harus di-cover dengan jaminan. Berarti Bapak Ibu mesti tahu bentuk jaminannya apa. Nah, nanti akan kita masuk ya. Bentuk jaminan itu ada 4 nanti. Nah, pertama, yang kedua, ini karena diatur di PMK. PMK yang mana nih? PMK 145 2017. Bahwa untuk hal-hal tertentu boleh. Khusus, ketika kita di akhir tahun, ada pengadaan-pengadaan barang yang di penghujung di akhir tahun. Yang karena mekanisme yang pengajuan SPM yang dilakukan oleh BPAKD, oleh KPPN, dia memajukan lebih awal. Misalkan di minggu pertama Desember atau minggu kedua Desember, semua tagihan SPM, LS harus diajukan ke BPAKD misalkan, gitu ya. Padahal kontraknya masih ada sampai tanggal 31. Nah, ini namanya jaminan pembayaran akhir tahun. Khusus itu namanya jaminan pembayaran akhir tahun. Jadi jaminan pembayaran akhir tahun itu adalah salah satu contoh pembayaran yang dilakukan sebelum prestasi pekerjaannya. Dia baru salah satu. Jadi jaminan atas pembayaran dengan jaminan pembayaran akhir tahun itu 2 hal yang berbeda. Nah, di PMK kita bahwa kalau di akhir tahun ya kita meskipun pekerjaannya belum selesai 100%, karena permintaan pembayaran itu lebih cepat, boleh kita mengajukan pembayaran, tapi harus dengan jaminan. Jaminannya jaminan apa? Namanya jaminan pembayaran akhir tahun. Nah, kita kaitkan dengan pasal 53 ayat 5 tadi, bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaannya, itu saya jelaskan tadi secara runtut, mulai dari undang-undangnya, PP-nya, dan PMK-nya. Nah, apa sih pembayaran prestasi sebelum prestasi pekerjaannya? Ini lazimnya kita sebut pembayaran di muka, ya, pembayaran sebelum prestasi pekerjaannya diterima. Jadi konsepnya membayar, tapi prestasi barang dan jasanya belum ada serah terima, atau prestasi pekerjaannya belum dilakukan, tapi sudah dibayar. Nah, dulu-dulu kalau di akhir tahun itu bayar dengan buat BAST 100%, padahal pekerjaannya belum selesai. Nah, BAST itu bukan jaminan, gitu ya.
Jadi pembayaran sebelum ada prestasinya harus di-cover dengan jaminan. Jaminannya apa? Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dibayarkan sebelum ada prestasinya? Ini banyak contohnya ya. Di sini ada kerjaan pemeliharaan. Maksudnya apa nih pemeliharaan? Masa pemeliharaan. Makanya ada jaminan pemeliharaan. Nambah daya listrik ke PLN. Itu boleh dibayar dulu, baru dikerjakan belakangan. Nggak apa-apa. Pembayaran jurnal, ya, pengadaan barang secara elektronik, tadi bela pengadaan dan sebagainya, yang menggunakan uang persediaan, boleh. Apalagi pembayaran dengan kartu kredit. Kalau pembayaran dengan kartu kredit, dia belum membebani pemerintah, ya. Jadi dibayar dulu oleh pihak lain, itu boleh. Nah, kemudian kegiatan pembayaran di akhir tahun. Nah, ini ada A, ada B. Yang jaminan pembayaran akhir tahun itu masih kategori B. A dan B itu termasuk pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Yang kedua-duanya, A dan B, itu menggunakan jaminan atas pembayaran untuk A dan B. Yang B namanya jaminan pembayaran akhir tahun, yang A dan B namanya jaminan atas pembayaran. Tinggal kita lihat bentuknya, gitu ya. Bentuknya apa? Nah, bentuknya macam-macam. Kita lihat dulu ya. Ini untuk pembayaran akhir tahun. Kita lihat bentuknya. Bentuknya ini ada 3. Bisa berbentuk surat jaminan yang berbentuk surety bond, atau garansi bank. Jadi kalau jaminan pembayaran di akhir tahun, mesti garansi bank. Kalau garansi bank, mesti diterbitkan oleh bank umum. Tapi kalau surety bond, bisa diterbitkan oleh lembaga asuransi, penjamin, atau lembaga keuangan khusus. Nah, bentuknya bisa jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, bentuknya bisa SPKBC dan bisa komitmen. Ya. Nanti untuk swaklola bagaimana? Ya, silakan Pak. Ya. Waktunya sudah 60 menit ya. 60 menit. Ini kita lebih banyak ke diskusi ini, waktunya untuk presentasi habis. Jadi boleh, kita perbanyak tentang diskusi-diskusi terkait dengan pembayaran dan perpajakan. Jadi supaya nanti para peserta lebih kena. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Pak. Bisa boleh. Kan ini sudah ada ya. Kita baca yang di kolom chat, Pak ya? Atau yang resen dulu? Mungkin ada yang resen nggak? Saya ikut, Bapak. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung pada beliau Bapak Mandar terkait dengan permasalahan-permasalahan pembayaran dan perpajakan yang dihadapi di instansi Bapak Ibu semuanya. Kami persilahkan. Kalau tidak ada, bisa dijawab di kolom chat, Pak Mandar. Boleh. Saya naik dulu ke atas ya. Kolom chat. Oke. Kartu kredit pemerintah, apakah sama dengan uang persediaan? Tadi sudah dijawab ya, Pak. Kemudian izin bertanya, Pak, kalau swaklola tipe 2 antara kantor pemerintah dengan BUMN tentang pemeriksaan kesehatan pegawai, bagaimana perhitungan pajaknya? Ini sebenarnya, saya ini dulu ya, Pak. Ya, ini ada pertanyaan di chat ya, Bapak Ibu. Oke. Izin bertanya, kalau swaklola tipe 2 antara pemerintah dengan BUMN tentang pemeriksaan kesehatan, bagaimana perhitungan pajaknya? Pertama saya koreksi dulu, BUMN itu kan badan usaha milik negara ya. Jadi dia bukan swaklola, dia mestinya penyedia. Ya, penyedia barang dan jasa.
Ini boleh nih diperjelas dulu Pak, ini karena BUMN itu badan usaha ya Pak. Rumah sakit mungkin BLU. Ya. BLU rumah kalau sakit dia mungkin. misalkan BLU, nah gini ya, atau instansi pemerintah. Bapak Ibu, instansi pemerintah itu, ini kalau di APBN ya, itu ada 4 jenis instansi pemerintah. Pertama, instansi pemerintah biasa. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak KPPN, instansi biasa itu. Terus instansi pengguna PNBP, yaitu instansi pemerintah yang mempunyai penerimaan fungsional, di mana penerimaan itu bisa dipakai. Misalkan Polres, Bapak Ibu buat SIM di Polres, bayar uang 75, uang 75 itu bisa dipakai oleh Polres untuk belanja. Kemudian, instansi pemerintahnya BLU. BLU ini termasuk BLUD ya. Oke. Yang keempat ini, instansi pemerintah khusus perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, kalau instansi pemerintah ini kelolanya misalkan dengan instansi pemerintah biasa, misalkan dengan Dinkes, pemeriksaan kesehatannya dengan Dinkes, maka atas transaksi dengan instansi pemerintah biasa ini, yang kaitannya dengan TUSI, itu tidak dikenakan PPN dan PPh sama sekali, karena dia instansi pemerintah. Ya. Tapi kalau misalkan dia, sama nih ya, nomor 1, 2, sama, instansi pemerintah termasuk instansi pengguna PNBP, termasuk Badan Layanan Umum. Tapi kalau PTNBH itu beda. BLU, kalau dia PKP ya, tidak ada hubungannya dengan BLU. Ini saya ambil contoh misalkan gini. Rumah sakit untuk memanfaatkan aset yang dia punya, ya, kemudian dia punya unit usaha. Misalkan katakanlah buat losmen, barangkali ada apa tuh namanya pasien, ya, daripada nginep di hotel, ternyata rumah sakit itu punya penginapan. Itu kan nggak ada hubungannya dengan TUSI BLU ya. Berarti instansi BLU tadi atau instansi pemerintah menyerahkan barang dan jasa yang nggak ada hubungannya dengan TUSI-nya. Ya, misalkan saya punya gedung itu disewakan. Berarti saya ada penyerahan barang. Ya, sepanjang dia bukan masuk ke PNBP ya, bukan jadi PNBP. Nah, dia atas penyerahannya itu dikenakan PPN. Ya, yang untuk instansi BLU tadi dikenakan PPN, tapi tidak dikenakan PPh. Tapi kalau yang PTNBH yang nomor 4, atas penyerahan barang dan jasa itu dikenakan PPN dan PPh. Jadi kalau misalkan dia swaklola tipe 2, ini harus dijabarkan dulu nih, instansi pemerintahnya tuh yang seperti apa karakteristiknya. Kalau di APBN ada 4, ini pajaknya beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang, Pak, swaklola tipe 2 kena pajak apa enggak? Ya nggak bisa, ya. Secara detail harus dilihat dulu. Jadi begitu ya, Pak. Kalau dia misalkan BLU-nya itu rumah sakit, gitu ya. Kalau penyerahannya ada hubungannya dengan TUSI-nya BLU, gitu ya, maka dia tidak kena PPN. Kalau nggak ada hubungannya, maka dia kena PPN, tapi tidak kena PPh. Kalau BLU ya, Pak ya. Oke. Kalau misalkan dia larinya ke menjadi semuanya menjadi PNBP, kayak instansi pengguna PNBP, misalkan gini, Bapak punya anggaran untuk penataan arsip, gitu ya. Penataan arsip itu bekerja sama dengan ANRI, ya, arsip nasional ya, ANRI kalau nggak salah. Anggarannya misalkan dia hitung per meter lari, jadi 1 meter itu harganya sekian, menggunakan tarif PNBP. Nah itu berarti dia nomor 2. Nah kalau nomor 2, atas pembayaran itu tidak dikenakan PPN dan PPh, karena dia instansi pemerintah yang memiliki karakter seperti instansi pemerintah yang lain. Beda dengan PTNBH. Ya, oke.
Itu kira-kira mudah menjawab ya Bapak Ibu. Kalau mau konfirm, monggo silahkan Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mana nih? Oke, kartu kredit pemerintah tadi sudah. Dokumen apa yang bisa dijadikan bukti pemungutan? Bukti pemungutan itu faktur pajak ya Pak? Nanti faktur pajak itu kodenya 01. Kalau 01 itu artinya nanti yang menyetorkan si ininya, si marketplace-nya. Pihak lainnya, maaf, pihak lainnya. Faktur pajak. Oke. Kemudian mohon penjelasan mengenai restitusi PPN. Ya, pada prinsipnya restitusi PPN itu kan bisa jadi Bapak Ibu sebagai penyedia gitu ya, itu tidak dikenakan tidak dipungut PPN seharusnya. Bisa jadi barangnya itu tidak dikenakan PPN tapi terlanjur dipungut PPN. Bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi kita bisa meminta pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak dipungut. Ya. Atau kalau memang Bapak PKP, maka bisa dikompensasikan ya di masa pajak berikutnya. Jadi kalau dikompensasikan nggak usah mengajukan restitusi Pak. Misalkan bulan depan seharusnya nyetor, karena sekarang ada kelebihan pembayaran PPN atau kelebihan pungut, ya nggak usah disetor. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak bukan PKP, kemudian dipungut oleh bendahara, berarti Bapak bisa minta pengembalian pajak atas pajak yang tidak seharusnya dipungut, namanya restitusi. Silakan berkoordinasi nanti dengan KPP, ya, berkoordinasi dengan KPP. Kemudian bagaimana dengan daerah yang mendapat fasilitas bebas PPN? Ini maksudnya seperti apa nih Pak, yang mendapatkan fasilitas bebas PPN? Karena barang dan jasa itu, Bu siapa ini, Bu Irma ya? Daerah Batam itu bebas PPN, Pak. Oh, ya. Kalau barang yang bebas PPN ya jelas. Jadi suatu barang dan jasa itu ada yang tidak dikenakan PPN. Tidak dikenakan PPN itu kita menyebutnya ada diatur di pasal 4A Undang-Undang PPN. Kita lebih sering menyebutnya itu negative list. Jadi objeknya memang dia tidak dikenakan PPN. Tapi ada juga yang dia itu dibebaskan atau mendapat fasilitas gitu ya, atau tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Sejatinya sih sama-sama kita nggak memungut gitu ya. Harga barang juga tidak ada unsur PPN-nya, tapi dengan jalur yang berbeda. Ada dibebaskan itu berarti dengan fasilitas ya, tidak dipungut, tidak ditanggung. Nah, untuk daerah-daerah yang tidak bebas, yang mendapat fasilitas tidak bebas BPN, ya berarti atas transaksinya ya nggak usah dikenakan PPN, ya, tidak ada unsur PPN. Dan apakah penyediaannya harus mendapatkan faktur? Iya, penyediaannya harus mendapatkan faktur, tetap. Karena sejatinya barang kena pajak, cuma mendapat fasilitas dibebaskan. Nanti kodenya kalau tidak salah mendapat fasilitas bebas itu tetap ada faktur, kodenya 07 atau 08. Untuk PPN ya, Bapak Ibu yang dibebaskan. Oke, link absen mohon dikirim. Oke, siap. Mohon di-share materi. Oke, boleh nanti saya share materinya. Oke. Kemudian saya share materi ya, sebentar Bapak Ibu. Monggo sambil menunggu pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Oke, materi. Ya, materi sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chat. Dari Nur Haidah ya. Katu, Pak. Itu dari Nur Haidah Katu. Bagaimana perhitungan pajak yang dalam satu RAB ada pengadaan barang dan pengadaan benih? Sudah. Oke, di kolom chat ya? Oh, ya, di kolom chat. Di kolom chat. Oke. Nah, bagaimana perhitungan pajak yang dalam RAB
ada pengadaan barang dan pengadaan benih. Apakah SPJ-nya dipisah? Oke. Ya, ini namanya RAB. RAB ini kan perkiraan harga ya. Ini harus dibedakan dulu nih antara RAB dan HPS ini. Terus kemudian saya mesti tahu dulu ini maksudnya satu paket gitu ya, atau bagaimana gitu. Terus ini penyedia atau swakelola. Nah, ini mesti diperjelas dulu. Kalau kita pakai asumsi ya, RAB. RAB itu kan harga perkiraan di perencanaan. Berarti pada saat nanti persiapan, kalau itu dengan penyedia, maka Bapak Ibu wajib menyusun HPS, ya kan? Itu kan di pasal 11, di pasal 26. Bapak Ibu wajib menyusun HPS kalau nilainya di atas 10. Ya. Kalau dia pembelian katalog elektronik, pekerjaan terintegrasi, nggak perlu buat HPS. RAB juga kalau ini pelaksanaannya swakelola, di perencanaan dan di persiapannya itu namanya juga perkiraan harga, namanya RAB, bukan HPS. Oke. Nah, saya pakai asumsi ya. Asumsi saya adalah yang dimaksud adalah HPS. Misalkan di HPS itu ada pengadaan barang dan ada pengadaan benih. Oke. Apakah SPJ-nya dipisah? Nah, saya bertanya dulu nih, pengadaan barangnya apa? Pengadaan benihnya apa? Apakah ini satu paket atau bukan satu paket? Gitu. Ini saya ambil contoh ya, satu paket yang di dalamnya ada transaksinya macam-macam, yang tidak ada PPN-nya dan ada PPN-nya, misalkan beras, gitu ya. Terus apalagi nih, mie goreng, nah, misalkan gitu ya. Ini beras ini kan tidak dikenakan PPN nih. Ini dikenakan PPN, gitu ya. Nah, pada waktu menyusun HPS, ini harus ditambahkan PPN. Untuk yang beras, tidak perlu. Ini kalau asumsinya satu paket. Terus bagaimana nanti pengenaan pajaknya? Waktu pengenaan pajaknya itu diperhatikan detailnya. Ya, tidak bisa dipukul rata nih, kena 11%. Tidak. Jadi nanti ada item-item yang kena PPN 11%, ada item-item yang tidak kena PPN atau 0. Ya, itu untuk PPN-nya. Kemudian PPh-nya bagaimana? PPh-nya kan penyerahan barang. Berarti nilai semua harga beras dan mie goreng sebelum PPN itu yang dikenakan PPh 1,5%. Tapi kalau dia punya SKB, maka cukup dikenakan 0,5%. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu jawaban saya. Jadi maksudnya apa nih RAB ini? Apakah HPS ya atau RAB swakelola atau RAB di perencanaan? Kalau misalkan RAB di perencanaan, Bapak punya pengadaan barang, terus Bapak punya pengadaan benih. Kemudian itu dua paket, ya SPJ-nya sendiri-sendiri. Ini juga tergantung cara pengadaan Bapak ini pengadaan langsung gitu ya, pembelian langsung dan lain sebagainya. Ya, jadi pertanggungjawaban itu bergantung kepada cara pengadaannya dan bagaimana Bapak melakukan pemaketannya, terpisah apa tidak, gitu ya. Oke, kebanyakan materi ngantuk, mohon maaf Pak Didi. Oke. Soalnya agak bingung ya kalau waktu 45 menit, kalau saya kasih poin-poinnya saja, nanti Bapak Ibu yang tidak menyimak pasti akan bertanya, Bapak itu ngomong apa ya? Poin-poinnya saya nggak ngerti gitu. Kalau saya sengaja memang dikasih slide-nya banyak gitu ya, biar Bapak Ibu bisa baca, waktunya panjang. Tapi memang poin-poin yang disajikan itu saya tidak pakai poin-poin poin-poinnya, tapi semuanya gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau tidak punya NPWP? Ditulis NPWP apa? Nah, oke. Ini masih pajak ya, belum ada yang pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran nih, jaminan pembayaran belum ada.
Bagaimana kalau tidak punya NPWP? Jadi sekarang yang menggunakan NPWP itu NPWP-nya instansi pemerintah ya. Kalau sekarang ya. Jadi bukan kalau dulu kan pakai 00000 terus kemudian kode KBP. Sekarang itu pemungutannya disetornya pakai NPWP instansi pemerintah, bukan NPWP si penyedianya. Terus bagaimana yang bersangkutan belum memiliki NPWP? Kalau ini transaksinya penyerahan barang yang dikenakan PPh pasal 22, maka dia harus kena 100% lebih banyak. PPh pasal 22, PPh pasal 23 itu kena 100% lebih banyak. Ya, dikenakan tarif 100% lebih besar. Jadi 2 kali lipat ya. Oke, pakai NPWP siapa? Pakai NPWP-nya instansi pemerintah. Bukan NPWP bendahara nih sekarang namanya. Oke. Wah, kayaknya udah nggak ada nih pertanyaannya nih. Oke. Satu RAB, kebanyakan materi. Oke, kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab. Oke, ya. Daerah, mohon penjelasan restitusi bukti yang menjadikan bukti pengangkutan. Oke, sudah. Bapak, kalau soal tipe 2, oke, sudah. Kartu kredit pemerintah, sudah. Oke. Itu Pak Mandar. Ya. Pak Mukhlis itu punya anggaran 5 juta untuk beli kursi. Ya. Tapi beli kursinya 750, 750. Gimana itu? Jadi nggak kena PPh itu. Memecah ya, Pak? Memecah, Pak ya? Iya. Jadi belajarnya 2 bulan, dia tiap minggu belajar. Ya, ini sebenarnya nyambung dengan teori pemaketan sih ya. Nyambung dengan teori pemaketan. Tapi pertama saya lihat dulu dari kacamata pajak ya. Dari kacamata pajak. Kalau kaitannya dengan PPh pasal 22, Bapak Ibu itu tidak perlu memungut PPh pasal 22 itu yang nilainya gitu ya minimal 2 juta sebelum PPN. Nah, tapi ada catatannya nih. Untuk pembayaran yang tidak dipecah-pecah. Gitu ya. Yang bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Pembayaran yang dipecah-pecah itu maksudnya seperti apa sih? Nah, maksudnya itu adalah kita buka nih regulasinya. Yang aslinya perikatannya itu lebih dari 2 juta. Aslinya ya, aslinya lebih dari 2 juta. Kita buka dulu ketentuannya. Oke. Oke. PMK 231 saja dulu ya. 231 ini udah diubah dengan 59 ya, Bapak Ibu. Oke, nah kita perhatikan di sini PPh pasal 22 ya. PMK 231. Nah, nanti ini nyambung dengan teori pemaketan. Kan di pemaketan itu kan dilarang memecah paket untuk menghindari lelang gitu ya. Dilarang memecah paket yang menurut sifat dan apa namanya? Sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipecah paket. Oke, ini perhatikan di pasal 22 yang maksud tidak dipecah-pecah itu adalah ini yang nilai suatu transaksinya aslinya itu ya nilai sebenarnya itu lebih dari 2 juta. Nah, ini ngambil kesimpulannya gimana? Ngambil kesimpulannya kembali ke teori pemaketan tadi sebenarnya. Pertama, kalau kita berbicara konsolidasi, ya berbicara identifikasi kebutuhan, jadi kan semua itu ada garis merahnya gitu. Kalau pengadaan ATK tadi anggarannya itu 5 juta, nah, pertama, apakah Bapak Ibu bisa tidak mengidentifikasi kebutuhan ATK 5 juta itu? Itu dulu. Karena kalau bisa diidentifikasi kebutuhan 5 juta, kan teori konsolidasi itu bagusnya digabung menjadi satu paket. Bagusnya loh ya. Nanti kan bisa nggak saya berkontrak 5 juta? Bisa, tapi nyerahkannya semesteran. Boleh, tinggal diatur aja cara pembayarannya. Dibayar 2 kali, kan gitu. Tergantung ke situ dulu sih sebenarnya. Jadi ini pakai asumsi ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengadaan ATK di anggaran di kantor itu katakanlah
20 juta atau 30 juta. Kemudian pengadaan langsung pakai SPK. Cara pembayarannya itu tiap bulan berdasarkan pemesanan. Jadi kapan ada pemesanan baru dibayar. Nah, itu meskipun pembayarannya nggak 2 juta, itu akan dikenakan keseluruhan. Karena nilai sebenarnya itu lebih dari 2 juta. Nilai sebenarnya. Berarti saya mengasumsikan nilai sebenarnya itu Bapak sebenarnya berkontraknya lebih dari 2 juta. Tapi kalau misalkan Bapak tidak berkontrak, dibikin simpel aja ya, dibikin simpel aja. Kalau anggarannya cuma 5 juta, ya, terus belinya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 3 kali dalam waktu yang cukup panjang, berjauhan, gitu ya, itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tanggal 1 September beli 2 juta, ya, tanggal 3 September beli lagi 1,5, total udah 4 juta tuh, ya. Terus besoknya beli lagi 1 juta, itu total 5 juta. Berarti ini kan nggak ada benang merahnya dengan identifikasi kebutuhan. Dalam 3 hari Bapak nggak bisa buat identifikasi kebutuhan, gitu ya. Padahal itu bisa digabung menjadi satu paket. Jadi yang tidak dipecah-pecah itu maksudnya adalah sebenarnya nilai transaksi aslinya dia lebih dari 2 juta, hanya dia pecah-pecah. Jadi kaitannya tadi memecah paket untuk menghindari lelang, kalau ini memecah paket untuk tidak dipungut PPh gitu ya. Nah itu. Oke, terima kasih Pak Mandar. Ini ternyata kita sudah di penghujung acara. Mohon kiranya Pak Mandar untuk memberikan closing statement terkait dengan pertemuan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau untuk terkait pembayaran pengadaan barang dan jasa, ini pastikan dulu Bapak Ibu lawan ya yang menyerahkan barang itu pastikan dia PKP atau bukan PKP, karena ini berpengaruh ya. Kalau dia bukan PKP tidak perlu ada PPN gitu ya. Kalau dia PKP baru ada PPN. Hanya saja di tengah dilema apakah SIPP semua penyediaannya harus PKP gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, pajak ini masih tulang punggung untuk menutup belanja, ya, termasuk juga pembiayaan di pemerintah daerah itu ada bagi hasil dari unsur perpajakan. Jadi ini kembali pilihan Bapak Ibu di pemerintah daerah untuk bertransaksi kepada siapa, apakah penyedia PKP atau tidak. Tapi kalau istilah wajib dengan penyedia PKP hanya berlaku di SIPP sepanjang PMK 58-nya masih berlaku. Kalau PMK 58-nya nggak berlaku mungkin bisa berubah. Nah, jadi sekali lagi tadi perhatikan siapa lawan transaksi dari instansi Bapak, apakah dia PKP atau bukan, dan perhatikan kalau untuk PPh pasal 22 apakah dia memiliki SKB atau tidak. Itu saja. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini bisa Bapak Ibu menggunakan strategi efisien dan efektif dalam transaksi dengan penyedia. Cukup dari saya, Pak Riyadi, silakan. Oke, Bapak Mandar ya. Memang terkait dengan pembahasan pembayaran dan terkait dengan pembayaran pengadaan barang dan perpajakannya ini memang sangat luar biasa banyaknya materinya ya. Mungkin tidak bisa memenuhi pertanyaan Bapak Ibu semuanya karena waktunya yang memang cukup singkat ya. Sebelum kami akhiri barangkali ada pengumuman dari Bapak Muji Santosa maupun Pak Muklis, kami persilakan. Dari saya ucapan terima kasih pada Pak Mandar yang telah menjelaskan secara detail PPh pasal 22. Nanti tentang barang ya, nanti akan berlanjut nanti bagaimana pengenaan pajak atas pekerjaan konstruksi, mudah-mudahan di bulan depan insya Allah. Saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Suryadi, Pak Muklis, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, menambah kompetensi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf selaku moderator pada siang hari ini apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Once again,
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.